Walamandaran. Di depan saya ada ESR Hybrid Magnetic Case yang akan saya unboxing dan coba pasang supaya kita bisa lihat seperti apa tampilannya, bagaimana rasanya, dan seberapa baik kualitas pembuatannya. Jadi mari kita mulai. Oke, sudah berlalu sedikit waktu sejak saya menjeda video ini. Sebenarnya saya tidak sadar kalau videonya terjeda, karena saya harus mencari iPhone yang akan digunakan untuk ini. Jadi sekarang saya sudah dapat satu, dan ya, mari kita langsung mulai saja. Jadi mari kita buka kemasannya. Saya butuh pisau, nah ini dia. Dan saya tidak yakin kenapa di kotaknya mereka seolah-olah mengiklankan ketiga iPhone sekaligus di sini. Jadi agak kurang jelas dari kotaknya perangkat mana yang sebenarnya ditujukan untuk case ini. Karena di sini ada Air, ada 17, lalu ada 17 Pro. Padahal ini semua perangkat yang berbeda dengan jenis case yang berbeda juga, dan saya yakin kamu tidak akan membawa ketiganya sekaligus hanya untuk iklan agar efektif di sini. Mereka memang menawarkan yang berbeda-beda, tapi ya sudahlah. Dan di sini kita dapatkan casingnya sendiri. Oke, ini agak... Oh, ternyata ini dikaitkan, makanya begitu. Nah, ini dia. Oke, ternyata kaitannya cukup kuat di sini. Jadi kita punya bumper karet di sekelilingnya meskipun karetnya cukup keras. Bagian belakang plastik. Dengan sedikit kotoran atau apalah ini di sini. Dan seperti bisa dilap. Tidak bisa. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Baiklah, mari kita taruh perangkat kita di sini. Sialan, itu dia. Cocok sekali di sini. Kami memiliki sedikit perlindungan untuk ponsel kami, jadi jika ponsel terjatuh di layar, tidak akan terjadi apa-apa. Kami telah menutupi semua tombol, meskipun tidak sepenuhnya, seperti yang Anda lihat, ada seperti... Ini dia, ada beberapa celah agar tombolnya lebih mudah ditekan, dan juga tombol kamera di sini tertutup sepenuhnya. Ini menggunakan tombol kapasitif atau semacam forwarding kapasitif. Jadi jika saya melepasnya sebenarnya hanya untuk menunjukkan ini, sial, ini agak sulit dilepas. Halo, bisa dilepas tidak? Nah, akhirnya bisa. Jadi kamu bisa lihat di sini. Ini menggunakan tombol kapasitif sehingga mentransfer input sentuhan Anda ke tombol kamera yang sebenarnya di sini. Jadi Anda bisa menutupinya, melindunginya, sambil tetap mendapatkan fungsionalitas penuhnya. Sekarang kita juga punya tulisan di sini, ESR Tech Made Easier. Ini casing, bukan teknologi. Ini benar-benar hanya sebuah barang, tidak ada yang berbau teknologi di dalamnya. Tapi bagaimanapun juga, kita juga punya tambahan karet di sudut-sudutnya, bisa Anda lihat. Jadi bagian itu memang sedikit menonjol. Ini membuatnya sedikit lebih mudah atau lebih melindungi jika Anda menjatuhkan ponsel di salah satu sudutnya. Dan di bagian bawah, sepertinya semuanya terpotong dengan baik. Jadi kita punya kisi-kisi speaker di sini, port pengisian daya, lalu tentu saja tombol-tombolnya. 3 tombol di sini yang tertutup, tapi seperti yang saya sebutkan, mudah ditekan. Di bagian atas, tidak ada apa-apa sama sekali. Lalu di sisi kanan ada tombol power kita lagi, dengan potongan di setiap sisi, agar mudah ditekan. Tombol kamera kapasitif kita yang juga tertutup, serta area untuk lanyard. Dan di bagian belakang, ada penutup plastik di sini yang menutupi MagSafe. Di sini Anda bisa melihat sedikit logo Apple kita, hampir tidak terlihat sejujurnya. Lalu di sini semuanya tampak terpotong dengan benar. Kameranya sendiri hampir rata dengan plastik di sini, dan bagian ini sedikit lebih menonjol karena di dalamnya ada kickstand, dan kickstand ini sangat kokoh. Seperti yang bisa Anda lihat, ini sebenarnya tidak terlalu bergerak. Saya benar-benar harus menggoyangkan ponsel ini agar bagian ini bisa sedikit lebih keluar. Jadi, sekarang kalau soal ini, implementasi kickstand di sini, menurut saya bukan yang terbaik karena memang harus dikaitkan secara manual, bukan ditahan secara magnetis yang lebih praktis dan agak sulit untuk dilepas. Ini bisa menjadi sedikit merepotkan bagi pengguna.
Jadi, saya pribadi kurang suka dengan yang satu ini dibandingkan beberapa case lain yang pernah saya miliki di sini, khususnya juga untuk iPhone 17 Pro. Tapi secara keseluruhan, saya memang suka case dengan kickstand karena itu membuatnya sangat keren. Kamu tahu, punya case yang bisa berdiri di posisi apapun. Mungkin bukan yang terbaik kalau diposisikan seperti ini. Ini, ya, biasa saja. Saya rasa kamu bisa memegangnya seperti ini kalau ingin menggunakannya secara vertikal. Secara horizontal memang itu tujuan utamanya di desain. Jadi ini akan bekerja paling baik. Dan kalau kamu penasaran soal distribusi beratnya, mengingat kickstand-nya hanya ada di sini, kamu tahu geser ini ke samping, kamu bisa lihat kalau case-nya tidak akan mudah miring ke samping seperti ini, jadi kamu tidak perlu khawatir soal itu sama sekali. Dan kalau soal goyangan, kalau kamu tekan, memang ada sedikit goyangan tapi itu cepat hilang. Jadi menurut saya ini tetap case yang cukup solid, dan seperti yang saya bilang, saya memang suka case yang punya kickstand bawaan seperti ini. Ini benar-benar membuatnya jadi sangat praktis. Hanya saja yang satu ini dengan model clip sedikit kurang praktis, soalnya jadi terlalu sulit untuk mencungkilnya keluar. Kamu bisa lihat kalau kuku kamu lemah, ya saya doakan semoga berhasil. Atau kamu juga bisa, sebagai alternatif, mungkin tidak perlu menguncinya dengan klip. Seperti yang dapat Anda lihat, ia diberi pegas melewati titik tertentu. Jadi Anda bisa membiarkannya seperti ini, tidak terjepit sepenuhnya, lalu dengan mudah melepaskannya. Namun jika Anda ingin menyimpannya secara keseluruhan, Anda harus memberikan sedikit tekanan dan klip pada tempatnya. Bisa saja terjadi jika tidak terjepit dengan benar sepenuhnya, sehingga dapat menghalangi kamera. Meskipun begitu, mari kita periksa. Jadi kalau aku buka yang tidak sekarang, enyahlah saja. Berikan aku kameranya, itu dia. Kamera. Mari kita pilih yang ultra lebar. Seperti yang Anda lihat sekarang. Jadi itu benar-benar seperti di sana. Hampir terlihat bahkan saat tidak dijepit. Tetapi apapun kasusnya, meskipun tidak dijepit, itu tidak akan mengganggu. Seperti aku perlu sedikit mencungkilnya dengan hati-hati, seperti yang bisa kamu lihat agar mulai terlihat di sudut di sini yang ini. Ya, itu adalah kickstand-nya. Jadi, ya, meskipun tidak dijepit, itu tidak mengganggu. Jadi secara teknis, kamu bisa saja membiarkannya tidak terjepit sepenuhnya. Ya, itu saja. Semoga ulasan singkat tentang case ini bermanfaat dan membantu. Dan jika kamu merasa terbantu, jangan lupa tekan like, subscribe. Terima kasih menonton.